Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Karena adanya pertanyaan tentang bagaimana cara melakukan pengakuan dosa di hadapan Allah, maka pada kesempatan ini saya akan memberikan gambaran tentang 7 poin hal yang harus kita lakukan untuk melakukan pengakuan dosa. Dengan sumber ayat Alkitab, Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat 19, kemudian 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9, Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Saudara masih boleh menambahkan ayat-ayat yang lainnya kalau Bapak Ibu memiliki ayat-ayat pendukung yang lainnya juga. Bagian yang pertama, mulailah dengan penyembahan dan ucapan syukur kepada Allah. Penuhi hati Bapak Ibu Saudara dengan rasa hormat dan syukur kepada Allah atas kasih dan belas kasihan Tuhan dan anugerahnya yang luar biasa. Puji dan muliakan Allah atas kebesaran dan keagungannya atas kehidupan saya dan saudara. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, sadarilah kehadiran Allah pada saat Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan. Percayalah bahwa Allah hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara untuk melihat dan mendengar apa yang ada dalam isi hati Bapak Ibu. Sadari bahwa Allah bertanggung jawab, bahwa Bapak Ibu bertanggung jawab di hadapan Allah atas segala pikiran, perkataan, dan tindakan yang Bapak Ibu sudah lakukan. Yang ketiga, akui dosa yang sudah kita lakukan. Selidiki hati kita dan ingatlah dosa-dosa yang telah kita lakukan, besar maupun kecil. Akui dosa-dosa kita secara spesifik tanpa menyembunyikan atau meminimalisirnya di hadapan Tuhan. Jangan menyalahkan orang lain atau membuat sebuah alasan pada saat Bapak Ibu Saudara berdoa di hadapan Tuhan. Karena pengakuan dosa bukanlah pembelaan diri kita. Yang keempat, tunjukkan penyesalan yang tulus di hadapan Allah. Rasakan kesedihan dan penyesalan atas dosa-dosa kita tentunya yang sudah kita lakukan. Sadari bahwa dosa kita telah menyakiti hati Allah dan menjauhkan kita dari hadapannya, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi tunjukkan penyesalan kita yang tulus di hadapan Tuhan pada saat kita berdoa, mengakui setiap pelanggaran dan kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat di hadapannya. Yang kelima, memohon pengampunan dari Allah. Mintalah Allah untuk mengampuni setiap dosa-dosa yang sudah kita perbuat dengan iman dan kerendahan hati di hadapan Allah. Percayalah bahwa Allah setia dan adil dan Dia yang akan mengampuni Bapak Ibu Saudara jika saya dan saudara benar-benar bertobat dan mengakui setiap kesalahan kita yang sudah kita perbuat. Yang keenam, berjanji untuk hidup dalam ketaatan. Membuat satu komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menjauhkan diri dari dosa-dosa di masa depan nanti. Mintalah kekuatan dari Allah Roh Kudus untuk membantu Bapak Ibu Saudara melawan setiap godaan dan hiduplah dalam hidup yang kudus, yang suci, yang berkenan di hadapan Allah. Yang ketujuh, ucapkan syukur atas pengampunan Allah. Percaya bahwa setiap pengakuan kita didengar dan diterima oleh Allah dan dosa kita diampuni. Terimalah pengampunan Allah itu dengan sukacita, dengan rasa terima kasih di hadapan Tuhan. Kemudian rayakan pemulihan hubungan Bapak Ibu Saudara dengan Allah dengan cara hidup yang kudus dan menjauhi setiap dosa atau pelanggaran atau hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Buatlah komitmen dan prinsip di hadapan Tuhan. Catatan, pengakuan dosa adalah bagian terpenting dalam kehidupan kekristenan. Ini adalah cara untuk kita mengakui setiap kesalahan kita kepada Allah, memohon pengampunan, dan membaharui hubungan kita dengan Allah. Pengakuan dosa harus dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan seputar iman Kristen, silakan tulis di kolom komentar, maka saya akan membantu sebisa saya untuk menjawab setiap pertanyaan Bapak Ibu melalui video-video saya yang selanjutnya.
Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini berkembang dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.